Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, bibara'atil mantiki wa fasuhatil lisan, wassalatu wassalamu ala man ba'asa bi ihsan ila yaumil iman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azmati dzatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, tak terasa bulan Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Rasanya hati ini tidak rela ditinggalkan Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan nafas kita menjadi tasbih, tidur kita dinilai ibadah, dan Allah melipat gandakan seluruh amal perbuatan kita, di mana kita temukan keajaiban-keajaiban yang tidak kita temukan di bulan-bulan lain. Oleh karenanya, kita masih mempunyai kesempatan emas di hari 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Ada satu keajaiban, ada satu keistimewaan, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Disadur dari kitab Mukasyyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali, diceritakan bahwa suatu hari Nabi Muhammad SAW sedang bercengkrama dengan para sahabat-sahabatnya di bulan Ramadan. Kemudian Nabi tersenyum sendiri seakan mengingat sesuatu. Salah satu sahabat ada yang bertanya, "Gerangan apakah yang membuatmu tersenyum, wahai kekasih Allah?" Jawab Nabi, "Saya mengingat seseorang, yaitu Nabi Sam'un alaihissalam, Sam'un al-Ghazi, yaitu Nabi keturunan Bani Israel dari Palestina, atau yang lebih dikenal dengan Nabi Samson alaihissalam. Di padang mahsyar ketika hari kiamat, saya sudah diperlihatkan bahwa Nabi Sam'un sedang berdiri dengan sebilah pedang dan tidak diikuti oleh pengikutnya satupun. Konon diceritakan bahwa Nabi Sam'un itu berperawakan tegap, rambut panjang, hingga ketika beliau berdiri, rambutnya menyentuh kaki. Oleh Allah diberikan kekuatan yang luar biasa, yang tidak sama dengan manusia umumnya. Mempunyai sebilah pedang yang terdiri dari rahang unta yang bernama Lihal Jamal. Subhanallah, atas izin Allah, atas kehendak Allah, beliau memiliki istri yang pengkhianat, istrinya dari kaum kafir. Suatu saat, si istri dibujuk oleh kerajaan untuk diberikan hadiah apabila mengetahui kelemahan daripada suaminya. Dia disuruh membunuh suaminya itu, tetapi si istri tidak mau. "Saya tidak sanggup untuk membunuh, tetapi saya hanya ingin menunjukkan kepada kalian titik lemah suami saya." Ketika Nabi Sam'un tertidur, si istri mengikat kedua kaki dan kedua tangannya dengan seutas tali. Seketika itu Nabi Sam'un bangun dan bertanya, "Siapa yang mengikat kedua tangan dan kakiku?" Jawab istrinya, "Saya." "Untuk apa?" "Saya ingin tahu seberapa kuatnya suami saya." Keesokan harinya dia melapor kepada kerajaan bahwa dia tidak bisa melakukan. Kemudian oleh kerajaan diberi kesempatan lagi, yaitu dibawakan sebuah rantai untuk memborgol kedua kaki dan tangannya.
Ketika tidur pulas, Nabi Sam'un kembali untuk yang kedua kalinya diborgol oleh istrinya sendiri, yaitu kaki dan tangannya. Ternyata rantai tersebut tidak mampu menghilangkan. Ternyata dia masih bisa melepas rantai tersebut atas izin Allah tentunya. Saudaraku yang dirahmati Allah, singkat cerita, si istri tidak mampu menemukan kelemahan daripada suaminya, hingga dia bujuk, dia rayu sedemikian halus sehingga Nabi Sam'un bercerita, "Wahai istriku, saya adalah wali Allah, saya adalah pilihan Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah yang dititipkan dalam diri saya, kecuali atas izinnya. Sebenarnya titik kelemahan saya hanya ada pada rambut saya." Akhirnya dia mencoba memotong beberapa helai rambutnya untuk ditalikan kepada kedua tangan dan kakinya. Benar saja, ternyata dengan ditali helaian rambutnya sendiri membuat Nabi Sam'un tidak berdaya dan tidak bisa bergerak. Si istri menghubungi pihak kerajaan dan Raja Sam'un dibawa ke istana dalam keadaan lemah dan tangan dan kaki yang terborgol rambutnya sendiri, kemudian untuk dieksekusi. Kedua telinganya dipotong, bibirnya dipotong, dan matanya juga dibutakan. Subhanallah. Atas izin Allah, beliau menengadahkan tangan. Ya Allah, kembalikan kekuatan saya. Saya ingin memusnahkan, meluluh lantakkan istana dengan para isinya, termasuk si istri yang ada di dalamnya. Apa yang terjadi? Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Atas izin Allah, Allah mengembalikan semua kekuatan yang ada dalam diri Nabi Sam'un. Dia memegang kedua pilar utama di istana tersebut, lalu akhirnya dia meluluh lantakkan dan semuanya tumbang tanpa sisa. Sahabatku yang dirahmati Allah, malaikat yang datang itu adalah malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Inilah menjadi asbabun nuzul turunnya surat ke-97 yang terdiri 5 ayat, yaitu surat Makkiyah, surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Rasa terima kasih dia, rasa syukur dia atas pertolongan Allah, dia tampakkan, dia manifestasikan. Karena apa? Karena Allah sudah menjawab dan mengabulkan permintaannya. Kemudian dia mengabdikan dirinya. Ya Allah, saya ingin beribadah kepadamu. Malam beliau bangun atau qiyamul lail, pagi beliau berpuasa. Dan itu dijalaninya selama 1000 bulan. Salah satu dari sahabat yang mendengar cerita Nabi menangis terseduh-seduh. Wahai Kanjeng Nabi, apakah engkau tahu amalan 1000 bulan itu? Jawab Kanjeng Nabi, tidak. Kemudian malaikat Jibril memberitahukan kepada Kanjeng Nabi tentang turunnya ayat asbabun nuzul daripada surat Al-Qadar tersebut. Kemudian Kanjeng Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apakah saya dan umatku mampu merasakan 1000 bulan itu? Jawab Jibril, iya. Nikmatilah, ada satu malam di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, itulah afdol, lebih utama daripada 1000 bulan. Oleh karenanya, marilah saya mengajak diri saya sendiri dan keluarga saya dan teman-teman semuanya
kita mengambil satu kesempatan emas yang diberikan oleh Allah untuk umat Kanjeng Nabi ini. Satu malam, di malam 10 yang terakhir di bulan Ramadan, kita berlomba-lomba mengisinya dengan amal kebajikan. Kita isi tilawah, kita isi sedekah, kita isi menangis, memohon ampun, memohon taubat kepada Allah, dan kita diberikan kesabaran dan kekuatan di dalam menghadapi ujian yang hari ini bangsa ini sedang diuji oleh Allah dengan adanya pandemi COVID-19. Sesungguhnya ini adalah teguran buat kita semua untuk bahan introspeksi bahwa kita harus bersabar atas segala yang menjadi takdir Allah, min khairihi wa syarrihi. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat pandemi ini dan semuanya dikembalikan seperti sedia kala, dan kita mendapatkan fadilah daripada bulan Ramadan, dan yang tak kalah pentingnya kita bisa dipertemukan kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.